Kades ini harusnya dihadirkan dalam saksi nih, karena sosok ini sama. Kalau teman-teman murni youtuber, kalau Kades ini youtuber sekaligus cari citra, sekaligus cawi-cawi dan lain-lain kan gitu. Karena banyak ini perannya sama kami ini banyak gitu. Makanya apa yang saya sampaikan ini fakta. Kalau ada orang tanya Kades ini kok cawi-cawi, saya langsung jawab Kades ini memang sudah dari awal cawi-cawi. Jadi dia harusnya dihadirkan di persidangan. Ya, tentu semua balik di DKP News, masih Baskar Subang. Ya, di sini gue seneng banget ya dengan pernyataan dari Pak Tovan yang sepertinya ingin sekali fokus dengan Kades ya teman-teman, sama halnya seperti gue ya. Mungkin dari teman-teman semua juga mungkin sama pemikiran seperti gue, di mana ada kecurigaan terhadap Kades gitu. Dimana Kades itu dari awal itu sudah yang namanya mencoba untuk menutupi kasus ini gitu, seperti halnya ada tidak adanya banpol dan segala macam di awal-awal, dan akhirnya dia klarifikasi sampai akhirnya dia menuju ke OOJ gitu, yang tidak mempercayai OOJ, dan akhirnya dia klarifikasi terus, mungkin sampai dia akan jadi saksi di persidangan nanti, mungkin akan isinya juga ujung-ujungnya klarifikasi kali ya. Jadi kenapa Pak Tovan pengen banget sih Kades menjadi saksi atau seperti apa? Karena kan di sini Kades sudah mulai arahnya mau ke arah masuk ke TKP gitu kan ya. Dia menyatakan ini kan berarti dia masuk ke TKP, dan kemungkinan dia ada juga mungkin menemukan barang bukti dan segala macam. Dan gue lihat dari Kasil sendiri juga sepertinya ada kecurigaannya dengan pemimpin-pemimpin di wilayah tersebut seperti Mulyana, Kades. Jadi ini searah nih ya dengan Pak Tovan. Jadi itu keinginan terungkapnya kaos ini ada arah yang sama ya dari Pak Tovan dan Kasil, yaitu tentang pemimpin wilayah tersebut, siapa, yaitu Kades, Mulyana, dan mungkin ada orang-orang di atasnya kan gitu. Karena di sini Kades ya megang wilayah gitu kan ya, dan juga dari Mulyana juga megang wilayah yaitu di kecamatannya teman-teman. Jadi artinya dua orang ini sangat mendominasi ya di wilayah tersebut gitu. Dan kita lihat nanti sejauh apa Pak Yosep juga ada keterlibatan, ataukah memang ditumbalkan oleh orang-orang tersebut kan, seperti itu. Nah, inilah poin yang benar-benar harus dikulik ya teman-teman. Ya mungkin kalau dari para YouTuber Subang kan mungkin mengenal Kades hanya mungkin sekedar ingin berada di tengah-tengah dan segala macam, namun juga tidak mau terlalu mengungkit kejanggalan dari Kades tersebut. Ya berbeda dengan gue ya teman-teman, dari dulu gue selalu mencurigai Kades ini ya teman-teman. Harusnya sebagai kepala daerah ya dia seharusnya mengetahui di wilayah dia tersebut, dan juga ada hubungannya dengan yayasan ya teman-teman. Ya seperti di Komal gue kemarin ya teman-teman bersama pengawal Kos Subang ini, karena ketidaktahuan kita sebagai netizen gitu ya, apa hubungannya yayasan dengan Kades, apa hubungannya mungkin kejadian ini dengan Kades gitu ya. Untuk kejadian ini dengan Kades sudah sangat terlihat menutupi kasus ini ya teman-teman. Dari mulai banpol sampai OOJ itu sudah sangat terlihat, dan bahkan sampai sekarang ini malah ingin seolah-olah dia sering masuk ke TKP dan bahkan mungkin menemukan barang bukti kan, seperti itu teman-teman. Dan ini memang sebenarnya sangat rawan ya untuk Kades. Semakin Kades berkuar-kuar tuh semakin berbahaya untuk diri dia sendiri dan mungkin orang yang di atasnya kan gitu. Dan gue yakin juga pasti ada kecurigaan dari Kasil, baik itu dari ke Kades gitu ya maupun ke Mulyana, karena fokus Kasil sini sudah sangat pasti gitu bahwa saya tidak mencurigai Yoris, Pak Yosep, Bumin, Argi, dan Abi kan gitu. Artinya pria gempal tersebut sudah dikasih kisi-kisi juga kan oleh Kasil, bahwasanya orang tersebut yang menggantikan pakaian Pak Yosep gitu kan ya, sehingga mungkin dijebak atau seperti apa. Itu kan kecurigaan Kasil kepada Mulyana ini ya, Pak Mulyana yang megang kecamatan tersebut, kalau Kades yang megang ya daerah tersebut ya, kepala desanya, dimana orang-orang tersebut ini adalah orang-orang yang memiliki hak akses ya untuk para OOJ ini juga bisa bekerja kan, seperti itu. Itu adalah pemikiran yang harusnya teman-teman juga pasti kepikiran untuk hal tersebut gitu.
Apalagi di sini Kades juga berhubungan dengan yayasannya, di mana setiap aktivitas yang dilakukan oleh yayasan itu harus atas tanda tangan Kades teman-teman gitu. Jadi ada urutannya gitu ya, dari Kades terusnya ke kecamatan ya, kabupaten, baru nanti ke atas gitu teman-teman, barulah dapat aliran dana tersebut. Seperti itu prosesnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman berpikir ini ada hubungannya antara OJ ini, uang ini kemana-kemana, itu ada alurnya semua teman-teman. Kenapa Pak Tovan ingin Kades ini menjadi saksi dan cepat-cepat? Karena di sini memang sangat diduga gitu kan ya, ada keterlibatan Kades untuk ke OJ ini tersebut ya teman-teman. Karena waktu itu juga makanya langsung gue tanyain di Komal kepada Pak Tovan, dan Pak Tovan tetap konsisten ya sampai hari ini bahwasanya diduga Kades ini memang ada hubungannya dengan OJ ini gitu teman-teman. Itu ungkapan dari Pak Tovan langsung pada saat itu. Gue bertanya langsung di Komal ya teman-teman. Jadi nanti kita lihat ya seperti apa di persidangan gitu, apakah dengan performa Kasil gitu kan ya, yang ingin mengungkit CCTV, mengungkit segala macam, akan naik ke atas dan akan tersebut orang-orang ya kan ya, yang menyuruh dan segala macam kan gitu. Ya mungkin kalau OJ yang memang terfokusnya di propam dan segala macam, OJ ini kan ada yang dari oknum kepolisian, ada juga yang oknum sipil kan gitu ya teman-teman. Jadi tidak hanya oknum kepolisian tapi ada oknum sipilnya yang ikut untuk menutupi kaos ini, bahkan menjadi dalang dalam kaos ini gitu. Dan mungkin ada juga orang-orang yang di atas sana yang tidak mau terungkap identitasnya karena kejadian ini gitu. Karena ini kaos ini ada masalahnya dengan uang, di mana di sini ada unsur politiknya juga teman-teman di atasnya. Sehingga tentunya orang-orang yang di atas ini yang berhubungan dengan uang ini tidak mau terbongkar identitasnya kan seperti itu. Namun seberapa kuatkah orang ini, apakah tidak akan terbongkar ataukah nanti dengan sendirinya akan terbongkar? Ya kita di sini juga memerlukan kinerja dari Kasil untuk mendesak gitu kan ya, segala apapun yang ada di kaos ini, baik itu dari CCTV ataupun nanti oknum-oknum juga yang terlibat seperti Ilan, dan semuanya itu terungkap satu persatu dan difokuskan kan kayak gitu ya. Jadi tidak hanya CCTV itu terbuka, dan juga harus orang yang memeriksa CCTV tersebut harus dari hulu ke hilir langsung dibongkar gitu kan. Sehingga apa? Sehingga ketemu nih titik poinnya seperti apa gitu. Siapa orangnya? Kalau dari Taryono kan kemarin juga bingung gitu kan. Kamu disuruh siapa, kata Kasil gitu kan. Nah, itu harus dicek lagi Taryono atasannya siapa, langsung konfrontir aja pada saat itu kan gitu. Hadirkan di persidangan gitu. Nanti ya mereka akan main salah-salahan gitu, dan nanti tentunya di situ Taryono akan terdesak dan tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi gitu. Kalau dia tetap pada pendirinya, tidak mau berbicara atau bungkam gitu kan, itu beresiko untuk diri dia sendiri. Dia akan dipecat dan mungkin akan kena pidana ya teman-teman. Karena kaos ini tentunya dari hakim juga harusnya melihat ini sangat serius ya teman-teman. Kasus pembunuhan yang luar biasa keji dan sangat terlihat di sini memang ada oknum kepolisian yang terlibat. Seperti kita lihat kemarin juga, Taryono itu begitu sangat bingungnya, sangat ketakutannya pada saat didesak ya oleh hakim di awal, terus didesak juga oleh JPU, terakhir didesak juga oleh Kasil. Itu gue seneng banget ya teman-teman, bahwasanya memang untuk oknum-oknum yang diduga OJ ini harus didesak keseluruhannya gitu untuk penyidik. Jangan kita melihat mereka sebagai penegak hukum aja, tapi mereka harus bertanggung jawab bahwasanya ini ada hal yang salah kan kayak gitu. Dan gua tetap mau terfokus juga seperti halnya Pak Tovan bilang gitu kan, ini Kades kalau mau jadi saksi silakan jadiin saksi, karena jika ada kejanggalannya juga bisa juga menjadi tersangka jika memang ada keterlibatannya kan kayak gitu ya. Seperti halnya keinginan Pak Tovan, semoga kita bisa dukung terus propam dan segala macam, dan semoga tidak ada yang namanya suatu hal yang ditutupi ataupun nanti hal-hal yang disabotase seperti CCTV dan segala macam. Kita juga pengen semuanya dibongkar gitu untuk CCTV dan semuanya gitu ya. Jadi
gue dukung Kasil untuk hal tersebut. Semoga ini ada pengungkapan kan kayak gitu. Baik kebenaran seperti apapun kita tinggal simak sama-sama kan seperti itu. Tentunya dari Kasil sendiri ingin tahu kebenarannya, dari kita juga tentunya para netizen ingin tahu kebenarannya gitu. Jadi kita simak sama-sama dan benar-benar kalau misalkan ada penuntutan dari Kasil berarti kan memang ada tanggung jawab ya dari para penyidik untuk melihat segalanya, membuka segalanya kan kayak gitu. Dan nanti biarkan hakim yang memutuskan gitu ya teman-teman berdasarkan fakta-fakta yang sudah ada di persidangan gitu. Oke segitu ya dari gua. Semoga bermanfaat ya. Semoga KD silakan cepat jadi saksi gitu kan ya. Jika tidak ada keterlibatan ya kita lihat aja apakah nanti akan ada klarifikasi selanjutnya gitu. Gitu ya dari gua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman.